Ketegangan terjadi di Rusia saat tentara bayaran Wagner yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin meluncurkan pemberontakan untuk menggulingkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. 23 Juni 2023, pasukan tentara bayaran Wagner mulai masuk dan menguasai Rostov-on-Don, wilayah sebelah selatan Rusia. Insiden ini dilaporkan sebagai krisis militer terbaru dan terbesar di Rusia yang terjadi bertepatan dengan serangan balasan besar-besaran dari Ukraina. Apa penyebab pemberontakan Wagner dan siapa sebenarnya Yevgeny Prigozhin serta bagaimana Putin bisa meredam pemberontakan tersebut? Kita bahas. Tentara bayaran Wagner memang sudah kembali ke markasnya pada Minggu 25 Juni 2023. Hal itu terwujud setelah Presiden Rusia Vladimir Putin setuju untuk menghapus dakwaan pengkhianatan dan membiarkan bos Wagner untuk hidup di pengasingan. Sejumlah pengamat dan rival dari Barat menyebut kesepakatan yang dibuat Putin dengan Yevgeny Prigozhin mencegah Rusia jatuh ke dalam krisis yang lebih dalam. Tapi pemberontakan yang sempat pecah ini menunjukkan mulai rapuhnya kekuasaan Putin di negeri beruang merah. Pemberontakan Wagner diketahui sebagai puncak amarah dan kekecewaan terhadap petinggi militer Rusia. Karena selama beberapa bulan terakhir, Wagner Group yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin bertempur bersama dengan tentara yang direkrut oleh Kementerian Pertahanan Rusia untuk melawan pasukan Ukraina. Tentara bayaran Wagner berfokus untuk merebut kota Bakhmut yang berhasil ditaklukkan pada Mei lalu. Prigozhin murka atas kurangnya dukungan dari pemerintah Rusia terhadap pasukannya di medan perang. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia menilai Prigozhin tidak mematuhi perintah. Wagner Group sendiri adalah perusahaan swasta yang bukan bagian dari Kementerian Pertahanan Rusia. Wagner pertama kali muncul pada 2014 ketika mereka mendukung pasukan separatis pro-Rusia di Ukraina bagian timur. Pemimpinnya, Yevgeny Prigozhin, punya latar belakang yang cukup unik. Dikutip dari The National, pada 1990-an, sebelum menjadi orang kepercayaan Kremlin, Prigozhin adalah seorang penjual hotdog. Namun pada 1995 ia mulai menyasar ke bisnis restoran dan catering. Putin sering mengajak para pemimpin asing untuk pergi ke restoran Prigozhin. Prigozhin akhirnya mendapatkan kontrak dengan pemerintah Rusia sehingga memiliki hubungan dekat dengan Putin. Ia pun menjadi juru masak di Kremlin dan juga sekolah-sekolah negeri di Rusia. Wagner Group yang ia pimpin merekrut narapidana Rusia untuk dipekerjakan di medan perang. Ia pun beberapa kali mengkritik Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Panglima Militer Rusia Valery Gerasimov, antara lain soal kurangnya dukungan dan adanya kemunduran militer yang terjadi. Bahkan Prigozhin sempat bilang bahwa Rusia tidak menghadapi ancaman keamanan yang mendesak untuk menjustifikasi serangan skala penuhnya ke Ukraina. Komentar ini tentu bertentangan dengan alasan Putin ketika memulai operasi militer pada Februari 2022 lalu. Berulang kali Putin menekankan bahwa ekspansi NATO ke wilayah dekat perbatasan negaranya merupakan salah satu alasan mengapa operasi militer ini diluncurkan. Amarah Prigozhin diketahui juga dipantik oleh klaim Kementerian Pertahanan Rusia yang menyerang kamp-kamp pasukannya di Ukraina. Tapi beberapa analis bilang kalau komentar Prigozhin ini adalah tanda ambisi politiknya yang semakin besar. Ada pula yang berpendapat bahwa ia ingin mengambil alih kepemimpinan militer Rusia. Menurut pengamat politik Konstantin Kalachev, apa yang terjadi pada akhir pekan lalu di Rusia menjadi bukti rapuhnya kekuasaan Putin di Rusia hari-hari ini. Kejadian seperti itu tidak pernah terjadi di Rusia selama Putin berkuasa. Setelah 36 jam konfrontasi dan drama untuk menggulingkan Shoigu, akhirnya pada Sabtu 24 Juni, Prigozhin setuju untuk berdamai. Kesepakatan itu disetujui setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko turun tangan dan menjadi penengah dalam konflik. Tindakan Prigozhin juga membuat penjuru Kremlin termasuk Putin murka. Putin bersumpah akan menghukum mereka yang telah mengkhianati Rusia. Atas dasar itulah Prigozhin diminta untuk meninggalkan Rusia dan pindah ke Belarusia. Namun Kremlin mengatakan bahwa Prigozhin tidak akan dituntut, begitu pula dengan pasukan setianya. Благодарю тех солдат и командиров группы Вагнер, которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие.
остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. И нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый фактор – это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор – мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. Hingga kini belum diketahui siapa pengganti Prigozhin dan bagaimana pertempuran di medan perang akan berlangsung tanpa bantuan tentara bayaran Wagner.